Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi sama Miss Yani. Kali ini kita akan membahas tentang cermin datar. Kemarin kita sudah pertemuan awal kemarin kita sudah membahas tentang hukum Snellius ya, sampai di hukum Snellius, hukum pemantulan cahaya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang cermin datar. Ya, apa sih cermin datar? Bagaimana sih rumus-rumusnya? Kita akan pelajari dalam kesempatan kali ini. Sebelum mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next langsung aja kita bahas tentang cermin datar. Ya, sebelum kita lanjut ke cermin datar, kita perlu tahu dulu apa sih cermin itu. Cermin itu merupakan sebuah benda yang permukaannya datar, ya, sebuah benda yang memiliki permukaan yang datar dan dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Ya, cermin adalah sebuah benda yang permukaannya datar dan dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Oke, berikutnya kita lanjut. Masuk ke cermin datar. Apa sih cermin datar itu? Ya, cermin datar adalah cermin yang bentuknya rata, ya. Ya, Miss ulangin. Cermin datar adalah cermin yang bentuknya rata atau tidak melengkung. Ya, cermin datar adalah cermin yang bentuknya rata atau tidak melengkung. Nah, cermin datar biasanya digunakan sebagai alat bantu dalam pembiasan cahaya. Kemudian digunakan sebagai alat bantu dalam periskop dan peralatan lainnya. Ya, paling gampang sih cermin datar itu adalah cermin yang kalian suka pakai kalau kalian lagi ngaca. Nah, itu adalah cermin datar. Oke, sifat bayangan datar. Ya, bayangan pada cermin datar pertama sifatnya tegak, artinya bayangan kamu di cermin itu tegak. Ya, kedua dia maya. Nah, apa sih bayangan maya? Untuk bayangan sifat bayangan ini ada maya, ada maya, ada nyata. Apa sih bedanya bayangan maya dan bayangan nyata? Bayangan nyata adalah bayangan yang tidak dapat dilihat langsung dalam cermin, ya. Jadi kalau bayangan nyata itu bayangannya nggak muncul di cermin, tapi dia bisa ditangkap oleh layar. Ya, misalnya bayangan itu ada dua, bayangan maya, ada bayangan nyata. Ya, tulis di sini sebentar. Oke, sebentar. Jadi bayangan itu ada maya, ya, ada nyata. Maya ini dia bisa dilihat di cermin, ya, bisa dilihat dalam cermin. Kita ganti warnanya. Ya, jadi maya itu bisa dilihat dalam cermin, tapi tidak bisa ditangkap oleh layar. Ya, jadi dia ada di cermin, tapi nggak bisa ditangkap oleh layar, ya. Dia ada di cermin, kelihatan di cermin, tapi nggak bisa ditangkap oleh layar. Ya, kemudian kalau nyata apa sih? Dia tidak terlihat dalam cermin, tidak terlihat dalam cermin, tapi dia bisa ditangkap oleh layar, ya. Jadi kalau maya dia bisa dilihat di cermin tapi nggak bisa ditangkap oleh layar. Kalau nyata dia nggak kelihatan di cermin tapi bisa ditangkap oleh layar. Contohnya apa? Contohnya proyektor. Pernah lihat proyektor kan? Nah, itu bayangannya nyata. Kenapa nyata? Karena bisa ditangkap oleh layar. Ya, bayangannya nyata. Tapi kalau bayangan maya itu dia tidak bisa ditangkap oleh layar. Bisa nggak bayangan kamu di dalam cermin terus tiba-tiba ada di tembok misalnya gitu ya, diproyeksikan? Nggak bisa. Jadi dia ada di dalam cermin tapi tidak bisa ditangkap oleh layar. Sedangkan nyata dia tidak terlihat di dalam cermin
Ya, tidak terlihat dia di dalam cermin, tapi dia bisa ditangkap oleh layar. Itu nyata. Nah, untuk sifat bayangan cermin datar, dia sifatnya tegak, maya, dan sama besar. Ya, jadi cermin itu adalah benda paling jujur. Kenapa? Karena dia nggak nambah-nambahin dan nggak ngurang-ngurangin. Ya, jadi bayangan kamu akan sama besar. Ya, jadi bayangan kamu akan sama besar ketika kamu bercermin, ya. Jadi belajarlah dari cermin untuk bisa jadi seseorang yang jujur. Ya, cermin itu nggak pernah nambah-nambahin, nggak pernah ngurang-ngurangin. Kamu segitu ya segitu munculnya, ya. Nggak bisa misalnya kamu tiba-tiba jadi langsing karena nggak gara-gara ngaca gitu, nggak ada, ya. Jadi cermin adalah benda paling jujur. Next, kita bahas berikutnya. Bayangan yang dibentuk dari dua cermin datar, ya. Kita bahas tentang gimana sih kalau ada dua cermin datar yang digabungkan, ya. Apabila sebuah benda berada di sebuah dua cermin yang membentuk sudut. Jadi misalnya bisa membentuk sudut 90 derajat atau misalnya 45 derajat, ya. Kemudian atau mungkin bisa 60 atau malah 180 kacanya, ya, cerminnya. Maka bagaimana sih bentuk bayangannya atau ada berapa sih bayangan kitanya yang kebentuk? Nah, maka akan terbentuk sejumlah bayangan dengan rumus. Nah, jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua buah cermin datar yang membentuk sudut theta, sudutnya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. N itu adalah jumlah bayangan, sama dengan 360 derajat per alfa. Alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua cermin tadi, ya. Dikurangi 1, ya. Jadi ingat-ingat N sama dengan 360 per alfa dikurangi 1. Alfanya itu adalah sudut yang dibentuk, min satunya itu adalah rumus, ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan berapa banyak bayangan yang dibentuk oleh sebuah benda yang terletak di depan dua buah cermin datar, membentuk sudutnya 60 derajat. Tentukan jumlah bayangan yang terbentuk. Nah, seperti biasa kita tulis diketahui, sudut yang dibentuk atau tetanya itu 60 derajat, ya. Kemudian n-nya kan yang ditanyain n. N sama dengan, ya, 360 derajat per tadi alfa dikurangi 1. Itu sama dengan 360 derajat per alfanya tadi 60 derajat dikurangi 1. Kerjakan dulu yang sudut. 360 bagi 360, maka hasilnya adalah 6 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 5. Jadi jumlah bayangan yang terbentuk adalah 5 buah, ya. Gampang, ya. Next. Nah, sekarang kita belajar untuk menghitung berapa sih panjang minimum cermin datar yang dibutuhin. Berapa sih panjang minimal cermin yang dibutuhkan agar seseorang dapat melihat seluruh tubuhnya. Kira-kira berapa ukuran cerminnya? Berapa ukuran cermin minimal yang digunakan supaya orang dapat melihat ukuran seluruh tubuhnya secara utuh, gitu, ya. Nah, rumusnya adalah panjang cermin minimum sama dengan setengah dikali tinggi badan. Setengah dikali tinggi badan. Oke, contoh soalnya. Hitunglah panjang minimum suatu cermin yang dibutuhkan agar seorang penari yang tinggi badannya 160 cm dapat melihat seluruh tubuhnya. Ya, tadi panjang cermin minimum rumusnya adalah setengah dikali tinggi badan. Maka setengah dikali tinggi badannya adalah 160 nih. Nanti setengah kali 160, maka ini bisa dicoret. 160 bagi 2 hasilnya adalah 80. Maka panjang minimal cermin yang dibutuhkan adalah 80 cm. Oke, gampang, ya, masih gampang. Next, contoh soal kedua. Rafa berdiri di depan sebuah cermin.
Ya, si Rafa, bayangin si Rafa sedang berdiri di depan sebuah cermin. Bagian bawah cermin berada pada ketinggian tertentu dari lantai. Ini bisa kamu lihat ya, cerminnya menggantung. Ya, ini cerminnya menggantung di sini. Tinggi badan Rafa adalah 160 cm dan jarak mata dengan kepala bagian atas, jadi jarak dari mata ke atas nih, dari mata ke atas itu 10 cm. Ya, berapa tinggi dan panjang cermin yang dipakai agar seluruh badan Rafa tampak di cermin? Ya, jadi berapa panjang dan tingginya? Ya, panjang dan tinggi cermin yang dipakai agar seluruh badan Rafa tampak di cermin. Ya, kita hitung dulu panjang cermin. Oke, sekarang kita hitung dulu panjang cerminnya ya, panjang cermin. Panjang cermin berarti L sama dengan setengah kali tinggi badan ya, setengah kali tinggi badan. Setengah kali tinggi badannya tadi dia 160. Maka ini bisa dicoret jadinya 80 cm. Maka panjang cermin minimal yang dibutuhkan agar si penari bisa melihat seluruh tubuhnya adalah 80 cm. Kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah tinggi cermin. Ya, tinggi cermin itu bedanya yang mana sama panjang cermin? Kalau panjang cermin itu dari O sampai F. Ya, dari apa nih? O sampai F ya nih. O sampai F. Kalau tinggi cermin itu dari F sampai G. Ya, tinggi cerminnya berapa nih gitu ya. Dari F ke G-nya tuh minimal berapa? Nah, berarti caranya gimana? Sama, tinggi cermin berarti T sama dengan setengah kali tinggi badan, ya, tinggi badan, tapi dikurangi apa tuh? Jarak dari mata ke kepala, ya, jarak dari mata ke kepala, ya, ke kepala atas maksudnya, ke kepala atas. Jarak dari mata ke kepala berarti sama dengan setengah dikali tinggi badannya tadi 160 dikurangi 10 sama dengan setengah kali 150. 150 bagi 2 maka 75 cm. Maka tinggi cerminnya minimal adalah 75 cm gitu. Paham ya? Jadi kalau yang tadi langsung dikali sama tinggi badan, kalau yang tinggi cermin ini harus dikurangi dulu sama jarak dari mata sampai ke kepala atas ya. Ini ke kepala atas. Ya, kepala yang atas gitu. Oke. Next. Ini ada soal latihan tugasnya. Tugas untuk pertemuan kali ini ada 2 soal. Tidak di random, tapi kalian kerjakan dua-duanya. Ya, kalian kerjakan dua-duanya. Jadi tidak di random. Jadi setiap anak wajib mengerjakan 2 soal ini. Ya, nomor 1, sebuah benda diletakkan di antara 2 buah cermin datar, disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 45 derajat satu sama lain. Berapakah jumlah bayangan yang terbentuk? Yang nomor 2, seorang pria dengan tinggi 175 ingin memasang sebuah cermin. Berapa panjang cermin minimum agar ia dapat melihat seluruh tubuhnya? Dan jika jarak dari matanya ke atas kepala adalah 13 cm, berapa tinggi posisi ujung bawah cermin dari lantai? Ya, ini caranya sama persis sama yang contoh-contoh tadi, hanya diganti angkanya aja, jadi tolong dikerjakan sebaik mungkin. Miss tunggu tugasnya, jangan lupa di-submit di LS, tolong dikerjakan ya. Please do your best and please do it by yourself. Coba deh kalian kerjain sendiri. Ini gampang dan kalau udah dicoba tuh pasti bisa, nggak perlu contek sana sini. Ya, jadi please dicoba dulu dikerjain sendiri.
Ya, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menyimak videonya. Miss tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma, wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukran, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.